Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di Kompleks Telkom Corporate University Geger Kalong Bandung, para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, para pendengar radio Roja Cilengsi, Bandung, Lampung, Berau, Pontianak, Tanjung Pinang, para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, juga pendengar Radio Rai Padang, dan radio-radio sunnah lain yang ikut menyiarkan siaran ini baik secara langsung ataupun tunda, juga para pendengar melalui streaming radio manapun di mana saja Anda berada, juga pemirsa YouTube melalui streaming YouTube Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitab Tauhid. Pekan yang lalu, Jumat lalu kita sudah membahas hadis bahwa dilarang seseorang berdoa Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, ampuni aku kalau engkau mau. Rahmati aku kalau engkau mau. Tidak boleh berdoa demikian. Pakai kata-kata in syi'ta kalau engkau mau. Tapi liya'zimil mas'alah. Hendaklah permintaan itu dipastikan, diungkapkan secara yakin, fa innallaha la mukriha lahu, karena Allah itu tidak ada satu pihak pun yang memaksanya. Dalam riwayat Muslim disebutkan wal yu'azzimir raghbah fa innallaha la yata'adhamuhu syai'un a'tah. Hendaklah diperbesar harapan, optimisme untuk dikabulkannya doa, karena sesungguhnya Allah itu tidak merasa keberatan sedikit pun tentang apa yang akan Dia berikan. Apakah timbul pertanyaan wajib atau yakin doa kita dikabul oleh Allah bila kita memastikan doa secara yakin? Ada dua jawaban. Jawaban pertama, bila dikembalikan kepada kekuasaan Allah, maka wajib kita yakin bahwa Allah berkuasa mengijabah segala doa. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan ijabah doa kalian. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Bila
hamba-hambaku bertanya kepada kamu tentang aku, jawab, aku ini dekat. Aku mengijabah setiap doa dari orang-orang yang berdoa. Jadi Allah pasti mampu untuk mengijabah segala doa. Kalau ditinjau dari sisi itu. Adapun ditinjau dari sisi doa orang-orang yang berdoa. Dari sudut pandang orang yang berdoa. Mungkin dia merasa syarat-syarat diijabahnya doa tidak terpenuhi. Atau adanya mawani'. Mawani itu penghalang. Penghalang diijabahnya doa. Dia merasa ada penghalang dalam dirinya untuk diijabahnya doa. Atau dia merasa ada syarat yang tidak terpenuhi untuk diijabahnya doa. Lalu muncul keraguan-raguan. Jangan-jangan doa saya tidak diijabah. Mungkinkah ini terjadi dan dirasakan oleh seseorang yang berdoa? Ya, sangat mungkin. Tapi sebaiknya setiap orang husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Berbaik sangka bahwa Allah akan mengijabah doa kita. Pertama, Allah sendiri berfirman dalam salah satu hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani. Aku itu selalu berada atau bersikap sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Dan aku selalu menyertai hambaku selama dia berdoa kepadaku. Ini sikap Allah yang Allah nyatakan kepada kita selaku hambanya. Ana inda dhanni abdi bi. Bahwa aku sangat bergantung kepada prasangka hambaku kepadaku. Kalau si hamba menyangka doanya tidak diijabah, mungkin benar tidak akan diijabah. Karena Allah bersikap sesuai dengan prasangka hambanya kepada dirinya, kepada Allah. Tapi kalau si hamba berkeyakinan, husnudzon bahwa Allah mengijabah doanya, Allah akan ijabah doa orang tersebut. Ini yang pertama. Kedua, Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan ijabah doamu bagimu. Kalau seseorang berdoa, timbul pertanyaan, kenapa dia berdoa? Walaupun dia merasa banyak dosa, dan banyaknya dosa menjadi penghalang dari diijabahnya doa. Mungkin dia ada merasa sesuatu yang pernah dia konsumsi dari yang haram. Adanya yang haram yang dia konsumsi juga menjadi penghalang diijabahnya doa. Tapi walaupun demikian dia tetap kekeh berdoa kepada Allah. Kenapa dia berdoa? Jawabannya adalah dia berdoa karena diberi keinginan untuk berdoa oleh Allah Azza wa Jalla. Allah memberi taufik kepada dia untuk berdoa. Setiap ibadah bisa dilakukan oleh seorang hamba setelah hamba itu memberi hidayah taufik dari Allah untuk melakukan ibadah tersebut. Kenapa kita sholat? Karena Allah memberi taufik kepada kita untuk sholat, makanya kita sholat. Kenapa sekarang kita hadir di sini untuk menghadiri kajian ilmiah tentang tauhid? Karena Allah memberi taufik hidayah kepada kita untuk hadir di sini. Kalau tidak diberi taufik oleh Allah, kita tidak akan ada di sini. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita untuk melakukan amalan ini. Dan kita tidak akan tertunjuki apabila Allah tidak memberikan hidayah ini kepada kita. Jadi amal ibadah yang kita lakukan itu dilakukan karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Apapun bentuk amalnya, apapun bentuk ibadahnya. Nah, termasuk berdoa adalah ibadah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Orang-orang yang takabur tidak mau ibadah kepadaku. Yang dimaksud ibadah di sini doa. Setelah Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum. Innalladzina yastakbiruna an ibadati." Sesungguhnya orang-orang yang takabur dari berdoa kepadaku. Doa di sini oleh Allah diungkapkan dalam bentuk lafaz ibadah, menunjukkan doa adalah ibadah. Nabi SAW pun bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Berdoa itu adalah ibadah. Jadi kalau seseorang berdoa kepada Allah, berarti dia sedang ibadah kepada Allah. Kenapa dia sampai berdoa kepada Allah? Karena dialah yang memberi taufik kepada orang itu untuk berdoa. Berdoanya orang itu karena taufik pemberian Allah. Maka berkata para ulama, di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, "Falladhi waffaqaka lidu'aihi awalan sayamunnu 'alaika bil ijabati akhiran." Maka Allah yang memberikan taufik kepada kamu untuk berdoa, dia pula yang akan menganugerahkan diijabahnya doa itu bagi kalian. Jadi tidaklah semata-mata Allah memberikan hidayah untuk berdoa kepada seseorang, kecuali Allah ingin memberikan pengabulan kepada orang itu atas doanya. Jadi kalau seseorang berdoa sementara yang lain tidak, maka itu menunjukkan Allah telah memberi hidayah kepada orang itu untuk berdoa, dan hidayah ini tidak diberikan kepada orang lain yang tidak berdoa. Terlebih apabila orang itu selain berdoa juga menunaikan beberapa sebab dikabulkannya doa. Seluruh persyaratan dikabulkannya doa dia penuhi, dan seluruh penghalang-penghalang dikabulkannya doa dia jauhi. Apa saja sih beberapa penghalang dikabulkannya doa? Banyak. Di antaranya adalah al-i'tida fid doa. Berdoa dalam perkara yang melanggar batas-batas syariat. Seperti berdoa untuk melakukan sebuah dosa. Itu tidak akan dikabul. Seorang umpamanya pencopet. Sebelum mencopet dia berdoa, "Ya Allah, lengahkanlah orang-orang dari dompetnya. Ya Allah, lancarkan operasi copet saya." Dia berdoa untuk sebuah perbuatan dosa, tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau berdoa dengan isi doa yang memutuskan silaturahmi, seperti ada dua orang yang bersaudara atau bersahabat secara erat. Lalu kita berdoa, "Ya Allah, renggangkan hubungan antara mereka berdua. Putuskan tali persaudaraan mereka." Ini juga tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk i'tida. Dan i'tida adalah salah satu di antara penghalang dikabulkannya doa.
Contoh i'tidal lain adalah berdoa dengan isi doa yang tidak mungkin dikabulkan baik secara syar'i ataupun secara qadari. Contoh yang tidak mungkin dikabulkan secara syar'i umpamanya Allahumma ij'alni nabiyan. Ya Allah jadikanlah aku seorang nabi. Ini tidak boleh karena secara syar'i tidak mungkin ada nabi baru setelah Nabi SAW. Maka apabila kita berdoa dengan doa ya Allah jadikan aku seorang nabi, maka itu termasuk i'tida di dalam berdoa. Tidak akan dikabulkan. Atau sesuatu yang tidak mungkin terjadi secara qadari. Qadari maknanya adalah hukum Allah yang kauniyah di alam ini. Umpamanya ya Allah satukanlah air dan api. Sesuatu yang tidak mungkin. Ya Allah bebaskan saya dari daya tarik bumi. Dari gravitasi bumi agar saya bisa melayang di awang-awang. Ini bertolak belakang dengan ketentuan Allah yang sifatnya kauni dan ini tidak mungkin, ya. Oleh karena itulah jauhi semua mawani ketika berdoa, penuhi seluruh asbab dikabulkannya doa. Maka ketika seseorang berdoa ditambah seluruh penghalang dikabulkannya doa dijauhi, seluruh sebab-sebab dikabulkannya doa juga dipenuhi, maka Allah akan mengabulkan doa orang tersebut. Inilah penjelasan tentang hadis yang menerangkan dilarangnya kita berdoa dengan embel-embel in syi'ta. Seperti mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah ampuni aku bila engkau menghendaki. Kita hanya boleh berdoa ya Allah ampuni aku. Tanpa ditambah dengan kata-kata bila engkau menghendaki. Apa keterkaitan bab ini dengan masalah tauhid? Sehingga ini dibahas dalam masalah atau dalam kitab tauhid. Ada dua keterkaitan. Pertama dari aspek rububiyah. Orang yang berdoa, ya Allah ampuni aku bila engkau menghendaki. Seolah-olah orang itu meyakini atau menduga bahwa Allah terpaksa. Ada sesuatu pihak yang memaksa Allah. Yaitu kita. Maka kita tidak ingin memaksa Allah di dalam mengabulkan doa kita. Maka kita tambah bila engkau menghendaki. Kalau enggak mah ya enggak apa-apa. Seolah-olah begitu. Maka ini menyatakan kurangnya tauhid orang itu kepada rububiyah Allah Azza wa Jalla. Karena di antara wujud kesempurnaan tauhid rububiyah seseorang, orang itu harus meyakini Allah itu dalam berbuat tidak ada yang memaksa. Tidak akan ada yang memprotes, tidak ada yang mempertanyakan apa yang Allah perbuat. Tidak akan ada yang minta pertanggungjawaban kepada Allah tentang apa yang Allah lakukan. Bahkan sebaliknya manusialah yang akan ditanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anbiya 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan. Tapi merekalah manusialah yang akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Ini bentuk penyimpangan tauhid yang pertama dari ucapan itu, ya. Yang kedua, di dalam ucapan ya Allah ampuni aku bila engkau menghendaki, ada kesan seolah-olah Allah merasa keberatan bila memenuhi permintaan kita.
Adanya dugaan Allah merasa keberatan ini bentuk penyimpangan dalam aspek rububiyah juga. Seolah-olah orang itu meragukan kemahabesaran Allah, kekayaan Allah, dan kedermawanan serta kebaikan Allah. Ya, seolah-olah begitu, ya Allah, kalau engkau menghendaki beri saya. Kalau enggak mah enggak apa-apa kalau engkau keberatan mah. Seolah-olah kalau Allah mengijabah doa itu merasa berat bagi Allah. Nah, adanya anggapan seperti itu adalah bukti kurangnya tauhid dia dari aspek rububiyah. Inilah keterkaitan yang pertama antara bab ini dengan tauhid. Tauhid ar-rububiyah. Keterkaitan kedua dari aspek sudut pandang seorang hamba. Kalau si hamba berdoa, ya Allah ampuni aku bila engkau menghendaki. Kalau enggak apa-apa, enggak diampuni juga. Sikap ini adalah sikap istighna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighna itu merasa butuh enggak butuh gitu. Kalau mau ngasih silakan, kalau enggak juga ya enggak apa-apa. Seolah-olah pemberian Allah yang kita minta lewat doa kita itu enggak penting-penting amat bagi orang tersebut. Dan ini bukti tentang ketakaburan dia. Bukti tentang sikap ujub dia. Bukti tentang kurangnya sikap tauhid dia kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bab ini berkaitan dengan bab ar-rububiyah serta asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka muallif rahimahullah mencantumkan bab ini setelah membahas bab al-asmaul husna. Jadi kesimpulannya tidak boleh kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan kata-kata bila engkau menghendaki silakan kabulkan. Gak boleh dengan kata-kata itu. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan doa istikharah? Atau ada yang bertanya, boleh enggak? Ada yang bertanya, boleh enggak kita berdoa? Ya Allah, bila apa yang akan aku lakukan ini baik, mudahkanlah. Bila menurut ilmumu ini baik, maka tetapkanlah. Seperti yang tertuang dalam hadis istikharah ya. Apa arti istikharah? Minta pilihan yang baik. Dalam hadis yang diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Nabi SAW pernah berdoa dalam salat istikharah. Doanya, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan kepadamu berdasarkan ilmumu. Wa astaqdiruka biqudratika. Aku minta ditakdirkan olehmu berdasarkan kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim. Dan aku meminta sebagian dari karuniamu yang agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Karena sungguhnya engkau maha kuasa sedangkan aku tidak kuasa. Wa ta'lamu wa la a'lamu. Engkau maha mengetahui sedangkan aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub. Dan engkau maha mengetahui tentang perkara-perkara yang gaib. Termasuk perkara gaib adalah apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, gaib bagi kita. Allah tahu. Termasuk apakah itu baik atau buruk untuk kita, gaib bagi kita. Allah tahu. Terus doa inti dari istikharah itu, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li
thumma barik li fi. Ya Allah, bila menurut ilmumu perkara ini baik untukku dalam agamaku, dalam duniaku, dan bagi akibat dari urusanku ini semuanya baik, faqdurhu li, tetapkan urusan ini untukku. Wa yassirhu li, dan mudahkan urusan ini untukku. Thumma barik li fihi, kemudian limpahkan barokah untukku dalam urusan tersebut. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kana thumma rdini bi. Ya Allah, apabila menurut ilmumu perkara atau urusan ini buruk untukku, untuk agamaku, untuk kehidupanku, dan akibat dari urusan ini, palingkan urusan ini dari aku dan palingkan aku dari urusan ini. Kemudian faqdur liyal khair, takdirkan untukku sesuatu yang baik. Kalau ini enggak baik, jelek, kasih pilihan yang baik. Tsumma radini bi, kemudian ridhoilah perkara ini untukku. Jadi doa istikharah ini tidak meminta secara pasti, ya Allah jadikan urusan ini untukku. Tidak. Tapi kalau urusan ini baik, maka takdirkan untukku. Kalau jelek, palingkan dari aku dan palingkan aku dari dia. Kemudian takdirkan untukku perkara yang baik dalam urusan ini. Lalu ridhoilah perkara tersebut. Coba perhatikan. Apakah doa istikharah ini menyerahkan keputusan kepada masyiah Allah atau berdasarkan ilmu Allah? Berdasarkan ilmu Allah. Di dalam doa ini tidak berkata, ya Allah kalau perkara ini sesuai dengan kehendakmu tetapkan. Kalau tidak mah ya jangan. Enggak begitu. Tapi seandainya menurut ilmumu perkara ini baik untukku, baik untuk agamaku, untuk duniaku, dan akibat akhir dari urusan ini, tetapkan dia untukku. Dan mudahkan serta berikan barokah dalam urusan ini. Jadi doa ini menyerahkan keputusan kepada apanya Allah, kepada ilmu Allah. Didasarkan atas ilmu Allah. Kalau menurut ilmu Allah ini baik, tetapkan. Kalau buruk, jangan. Palingkan dia dari aku, palingkan aku dari dia. Termasuk perkara yang dimaksud, yang diminta dalam istikharah ini adalah jodoh. Para jomlowan jomlowati pasti hafal ini doa. Karena sering mungkin diminta, ya Allah kalau dia baik untukku, untuk agamaku, ya, untuk duniaku, maka tetapkan dia untukku. Mudahkan dan berikan barokah. Tapi kalau dia ini buruk untukku, untuk agamaku, untuk duniaku, dan akibat dari urusan ini, palingkan dia dari aku, palingkan aku dari dia. Jangan keingetan terus gitu. Karena subjektivitas kita selalu mengatakan dia baik untukku, kan gitu ya? Karena sudah ada kecenderungan, ada rasa suka. Padahal menurut Allah belum tentu dia baik untuk jadi jodoh kita. Maka kita berdoa, kalau dia buruk untukku, untuk agamaku, duniaku, dan akibat akhir dari urusan ini, palingkan dia dari aku, palingkan juga aku dari dia. Jangan keingetan terus, jangan ada rasa suka, kecenderungan, dan harapan untuk menjadi pendamping dia. Kalau dia buruk untuk kita, maka hilangkan ingatan kita terhadap dirinya. Ya,
Jadi doa istikharah ini menyerahkan keputusan berdasarkan ilmu Allah, bukan berdasarkan masyiah Allah. Sehingga tidaklah bertolak belakang antara doa istikharah ini dengan apa yang kita bahas tentang dilarangnya berdoa dengan menyerahkan kepada masyiah Allah. Ya Allah, ampuni aku kalau engkau menghendaki. Tidak begitu. Dalam doa istikharah juga, ya Allah jadikan dia jodohku kalau engkau menghendaki. Enggak begitu kan? Tapi jadikan dia jodohku kalau menurut ilmumu dia baik untukku. Ya. Tapi kalau menurut ilmumu jelek untukku, palingkan dia dari aku, palingkan aku dari dia. Inilah yang pertama. Jadi tidak bertolak belakang antara penjelasan tadi dengan doa istikharah. Kedua, ada doa lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW pernah melarang kita untuk minta mati kepada Allah. Gak boleh kita, ya Allah matikan saya sekarang juga. Ya Allah cabut nyawa saya. Sudah aral nih. Sudah putus asa dari semua masalah yang saya hadapi. Saya tidak sanggup lagi melanjutkan hidup. Cabut nyawa saya Allah. Itu gak boleh. Tapi kalau kita terdesak untuk berdoa demikian, maka silakan berdoa dengan lafaz Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku bila kehidupan ini baik untukku. Panjangkan hidupku bila panjangnya usia ini baik untukku menurut ilmumu. Dan wafatkan aku apabila wafatku lebih baik untukku berdasarkan ilmumu. Jadi kita terjebak ke dalam situasi yang mengharuskan kita umpamanya lebih baik mati menurut pikiran kita. Daripada hidup begini lebih baik mati. Itu menurut subjektivitas kita. Tapi menurut Allah belum tentu mati itu lebih baik. Mungkin hidup panjang lebih baik. Dan kita tidak tahu. Yang lebih tahu adalah Allah Azza wa Jalla. Sebab baik buruknya kita di masa yang akan datang perkara gaib. Dan kita tidak tahu tentang yang gaib. Allah Maha tahu. Maka serahkan keputusan kepada Allah Azza wa Jalla berdasarkan ilmu Allah. Maka kita berdoa, ya Allah, panjangkan hidup saya apabila panjangnya usia saya lebih baik bagi saya. Tapi wafatkan saya bila memang kematian saya sekarang lebih baik bagi saya. Doa ini pun sama dengan doa istikharah tadi, yaitu apa? Menyerahkan keputusan dari urusan kita kepada Allah berdasarkan apa? Ilmu Allah, bukan berdasarkan masyiah atau kehendak Allah. Dan menyandarkan keputusan berdasarkan ilmu Allah dibolehkan, disyariatkan, dianjurkan, dicontohkan. Nih contoh doa istikharah. Nih contoh doa minta hidup panjang atau wafat. Mana yang lebih baik di antara kedua alternatif itu, serahkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka itu dibolehkan. Jadi yang terlarang adalah menyerahkan keputusan atas doa kita berdasarkan masyiah Allah atau kehendak Allah, itu yang terlarang. Adapun menyerahkan keputusan terhadap dikabul tidaknya doa kita kepada Allah berdasarkan ilmu Allah, maka dibolehkan dan tidaklah terlarang, ya. Inilah penjelasan dalam bab ini. Bab ini memuat beberapa masalah.
Masalah yang pertama adalah dilarangnya mengatakan insya Allah atau istithna di dalam berdoa. Dengan mengatakan bila engkau menghendaki. Seperti hadis tadi yang menyatakan tidak boleh seseorang berdoa ya Allah ampuni aku bila engkau menghendaki. Rahmati aku bila engkau menghendaki. Ya. Termasuk juga umpamanya berdoa selain ampunan dan rahmat. Ya Allah berikan aku rizki kalau engkau menghendaki. Nggak boleh. Ya Allah beri jodoh saya segera kalau engkau menghendaki. Itu juga termasuk yang tidak boleh. Itu istisna. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua dalam bab ini adalah bayanul illah fi dzalik. Yaitu penjelasan tentang adanya illat. Illat itu sebab atau alasan kenapa hal itu dilarang. Dan tadi sudah dijelaskan di dalam hadis. Tidak boleh seseorang berkata, ya Allah ampuni aku kalau engkau mau. Apa alasannya? Karena fa innallaha la mukriha lahu. Allah itu tidak ada satu pihak pun yang memaksa dia. Allah tidak pernah terpaksa di dalam melakukan apapun, termasuk di dalam mengabulkan doa. Ucapan doa, bila engkau menghendaki silakan kabulkan, ada kesan menurut persepsi orang yang berdoa, Allah mungkin merasa terpaksa. Maka agar tidak terpaksa dipakai kata-kata bila engkau menghendaki. Jadi Nabi SAW sudah menjelaskan illat atau sebabnya. Pelajaran ketiga, liya'zimil mas'alah. Hendaklah yakinkan, pastikan permintaan dalam doa tanpa adanya taradud. Taradud itu apa? Keraguan-raguan. Dikabulkan enggak ya doa saya? Kira-kira diijabah enggak ya? Itu ragu. Maka jangan. Yakinkan kata Nabi SAW, liya'zimil mas'alah. Hendaklah pastikan permintaannya. Secara yakin. Nabi SAW dalam hadis yang lainnya menyatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin doa kalian itu akan diijabah. Dan keyakinan bahwa doa kita akan diijabah termasuk husnudzon kita kepada Allah. Dan bila seseorang berhusnudzon kepada Allah, Allah akan bertindak sesuai dengan dzon orang itu kepada Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang tadi diungkapkan, ana inda dzanni abdi bi. Aku ini bergantung kepada prasangka hambaku kepadaku. Maka kalau kita berprasangka baik kita akan direspon oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Keempat, selain yakin dhamur rughbah, perbesar harapan bahwa doa kita itu akan diijabah oleh Allah Azza wa Jalla berdasarkan sabda Nabi SAW, waliyu'adzimir rughbah, perbesar harapan dan optimisme. Makna dari waliyu'adzim ar-rughbah ay liyas'al ma badalahu fala syai'a azizun aw mumtani'un 'ala Allah. Maknanya adalah mintalah ya dengan dimulai dengan keyakinan tidak ada sesuatu pun yang berat bagi Allah atau yang dianggap keterpaksaan bagi Allah Azza wa Jalla seperti yang dimiliki oleh manusia. Manusia punya kemampuan untuk memberi. Tapi kadang ketika memberi merasa keberatan. Seseorang memiliki uang 100.000 rupiah.
Lalu ada orang yang butuh minta 50.000 rupiah kepada orang itu. Mampu nggak orang itu memberi? Mampu, karena kemampuan dia 100.000. Memberi 50.000 setengahnya mampu. Tapi apakah rela dan lapang dadanya? Belum tentu. Pasti ada keberatan. Aduh, 50.000 dari 100.000 tinggal setengahnya lagi nih. Ada rasa berat walaupun mungkin memberi, tapi ada rasa berat. Itu orang, itu manusia. Rasa berat hati ketika memberi walaupun mampu disebabkan karena keterbatasan. Disebabkan karena dia menilai uang 100.000 atau 50.000 sesuatu yang sangat berharga bagi dia. Itu orang. Adapun Allah Maha Kaya. Adapun Allah tak terbatas kemampuan dan kekuasaannya. Adapun Allah memandang dunia ini tidak ada nilai sama sekali. Sehingga Nabi SAW bersabda, wallahi ya, lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma. Kata Rasul SAW, demi Allah, seandainya dunia ini punya nilai di sisi Allah, walaupun senilai sehelai sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir dari dunia ini walaupun hanya seteguk air. Seandainya dunia dan isinya ada harganya di sisi Allah walaupun seharga sehelai sayap seekor nyamuk, orang kafir itu nggak akan ada yang kaya, nggak akan ada yang bisa makan ataupun minum walaupun seteguk. Tapi karena dunia ini tidak ada nilainya dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, maka dunia ini diberikan sekalipun kepada orang yang paling durhaka. Coba lihat siapa orang yang paling durhaka di zaman Nabi Musa. Fir'aun, Qarun, Haman, itu orang-orang paling durhaka. Diberi nggak dunia oleh Allah? Ya diberi. Diberi kekuasaan, diberi kekayaan, diberikan jabatan, popularitas dan pengetahuan umum tentang dunia ini diberi oleh Allah. Kenapa Allah berikan dengan jumlah yang sangat melimpah dan banyak seperti itu? Karena dunia ini nggak ada harganya menurut Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dengan para sahabatnya berjalan ke pasar. Di tengah jalan menemukan seekor anak kambing yang sudah putus daun telinganya, sudah mati. Jadi bangkai. Diambil oleh Nabi, dijiwir si telinganya. Diiwing-iwing kayak begini. Lalu kata Nabi SAW, hal yuhibbu ahadukum anna hadha lahu bidirham. Ada enggak salah seorang di antara kalian yang mau mengambil bangkai anak kambing ini seharga 1 dirham? Kata para sahabat, tidak ada seorang pun yang mau membeli bangkai itu seharga 1 dirham. Kalau begitu kata Nabi SAW, ada enggak di antara kalian yang mau menerima ini sebagai hadiah gratis, enggak perlu dibeli itu? Kata Nabi, kata para sahabat, ya Rasulullah, in kana hayyan kana fihi aiba. Wahai Rasulullah, seandainya bangkai ini hidup, dia memiliki aib. Tidak berharga karena daun telinganya sudah putus. Apalagi kalau sudah mati. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dibuang, kecuali dikubur, kecuali nambah kerjaan saja. Setelah itu, ya, setelah melihat bangkai binatang itu begitu hina dan tak berharganya, menurut para sahabat, Nabi SAW bersabda, fawallahi ya ladunya ahwanu ala Allahi min hadza alaikum. Demi Allah, dunia ini lebih hina menurut pandangan Allah daripada
bangkai binatang ini menurut pandangan kalian. Bangkai itu begitu hina sampai nggak mau memiliki, mengejar apalagi membelinya. Ada juga pasti dibuang jauh-jauh, dikuburkan. Kan gitu ya? Karena apa? Hinanya dan kotornya itu bangkai binatang. Nggak ada yang bisa dimanfaatkan bagi dirinya. Maka dunia ini jauh lebih hina menurut Allah dibanding hinanya bangkai itu menurut kita. Berdasarkan hal itulah maka ketika Allah memberi dunia kepada hamba, Allah nggak merasa keberatan sedikit pun. Itu hina menurut pandangan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kalau seseorang berdoa, ya Allah bila engkau menghendaki, berilah aku, seolah-olah orang itu beranggapan kalau Allah mengabulkan ini sesuatu yang dianggap berat bagi Allah. Padahal menurut Allah itu hina, nggak ada beratnya bagi Allah Azza wa Jalla. Kita keberatan menyumbang 50.000 dari 100.000 uang yang kita miliki karena kita menganggap 50.000 ini ada harganya. Bisa beli bakso 5 mangkok. Itu ya. Ada harganya. Makanya merasa keberatan. Adapun Allah terhadap dunia ini nggak ada harganya sama sekali. Maka tak pernah ada rasa berat hati bagi Allah untuk mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Ya. Pelajaran yang kelima. At-ta'lil li hadzal amr yustafadu min qawlihi fa innallaha la yata'adhamuhu syai'un aw la mukriha lahu. Pelajaran yang kelima, dalam bab ini dijelaskan kalau syariat melarang manusia dari sesuatu pasti diterangkan sebabnya, alasannya. Seperti dalam hadis ini. Kenapa tidak boleh pakai in syi'ta kalau engkau menghendaki? Kenapa nggak boleh kata-kata itu dipakai dalam berdoa? Karena Allah itu tidak pernah merasa berat sedikit pun untuk memberi sesuatu. Dan Allah tidak ada yang memaksa, pihak manapun yang memaksa. Ini ilat, ini sebab. Ya. Diterangkannya ilat dan hikmah itu ada beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, menjelaskan betapa berharga dan tingginya syariat ini. Sehingga tidak ada sesuatu pun hukum yang ditetapkan kecuali pasti ada sebab dan hikmah. Kenapa mabuk dan judi dilarang padahal di dalam keduanya ada manfaat? Judi ada manfaatnya? Ada dong. Apa manfaatnya? Minimal keuntungan bagi yang menang. Dan minimalnya rasa suka, rasa senang, rasa puas bagi kedua belah pihak. Dengan berjudinya ada kesenangan tersendiri walaupun kalah. Ya. Asik tuh judi. Waktu itu habis tanpa terasa, semalaman tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur, tanpa ke WC, itu kuat para penjudi tersebut. Mabuk, ada manfaat? Ya ada, minimalnya untuk pelakunya. Dia fly, serasa melayang di atas awan. Ya, ngapung, ngawang-ngawang, sanajan teu boga jangjang. Minimal begitu manfaatnya. Tapi kenapa dilarang? Karena dosanya, madaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Makanya dilarang. Tidak ada sesuatu pun yang Allah larang dari diri manusia kecuali pasti ada sebab dan pasti ada hikmah kebaikan di sana. Ya, ini faidah atau pelajaran pertama, diterangkannya ilat atau sebab dan hikmah. Kedua, ziyadatu tu'maninatil insan li'annahu idza fahimal illah ma'al hukm ma'al hikam itma'anna. Kedua, dijelaskannya alasan, sebab ya bagi suatu hukum
itu bisa menambah ketenangan jiwa manusia. Karena ketika manusia tahu sebabnya kenapa itu dilarang, maka tenanglah jiwanya. Umpamanya seorang pasien datang ke dokter, oleh dokter diberi obat dan diberi beberapa larangan. Awas kalau batuk seperti itu, jangan makan gorengan-gorengan yang berminyak. Jangan yang pedas-pedas. Jangan yang keras-keras. Itu larangan. Lalu kalau hanya begitu si pasien nggak puas. Dia ingin tahu kenapa. Padahal bala-bala itu kesenangan saya. Sambal pedas itu hobi saya nggak bisa makan tanpa pedas. Gitu ya. Dijelaskan oleh dokter karena minyaknya ini bisa merusak tenggorokan. Bisa memancing tenggorokan untuk batuk lebih parah lagi. Jangan juga makan es. Karena suhu dinginnya itu memancing kita untuk batuk lagi. Nanti nggak sembuh-sembuh bahkan tambah parah. Demikian juga pedas. Itu kan batuk ini bisa menimbulkan luka. Kalau kena pedas nanti akan sakit, akan tambah parah. Nah, oh gitu. Maka tenanglah jiwanya. Ketika ada es, ada sambal, ada gorengan. Maaf, sementara saya musuhan dulu dengan yang ini demi perbaikan tenggorokan saya. Dengan dijelaskan sebab-sebabnya maka tenanglah si pasien. Ya. Apalagi Allah Azza wa Jalla menetapkan hukum ditentukan atau dijelaskan sebabnya kenapa hukum itu ditetapkan. Oleh karena itulah ketika Nabi SAW ditanya tentang orang yang membeli rutob dengan tamar. Rutob itu kurma muda yang masih basah. Tamar itu kurma yang sudah kering. Boleh enggak tukar guling gitu, halal apa haram? Nabi SAW tidak menjawab secara to the point, halal atau haram, tidak. Tapi beliau balik bertanya kepada orang tersebut, pertanyaan ini mengungkap sebab tentang hukum yang nanti akan ditetapkan dalam hal itu. Nabi bertanya, ayan kusu idza jaffa, apakah bobot si rutob ini akan berkurang apabila dia sudah kering? Rutob itu kan tadinya basah, tapi suatu saat akan kering. Kalau kering berkurang nggak bobotnya? Yang tadinya 1 kilo karena kering susut lalu berkurang jadi 3/4 atau setengah kilo? Dijawab, iya. Kalau begitu tidak boleh. Jadi Nabi SAW mengharamkan tukar rutob dengan tamar dengan menjelaskan sebabnya. Apa sebabnya? Kalau rutob ini nanti mengering bobotnya berkurang, maka terlarang. Dijelaskanlah ilat dari hukum yang ditetapkan. Ya, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ada seorang laki-laki curhat kepada Nabi SAW. Laki-laki ini kulitnya putih, istrinya juga putih. Ternyata istrinya hamil dan ketika anaknya lahir, anaknya berkulit hitam. Ayahnya putih, ibunya putih, kok anaknya hitam? Curiga nggak si suami? Curiga. Jangan-jangan ada udang di balik bakwan. Tapi nggak ada bukti. Curhat kepada Nabi SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, inna imro'ati waladat gulaman aswad. Wahai Rasulullah, istri saya melahirkan seorang anak berkulit hitam. Nabi SAW tidak to the point, itu si anakmu, aku saja. Nggak begitu. Tapi beliau bertanya kepada orang ini. Pertanyaan ini nanti yang mengungkap sebab-sebab bahwa itu anakmu. Kata Nabi SAW, hal laka min ibil? Apakah kamu punya unta? Dijawab, na'am. Ya. Ma alwanuha, apa warna untamu? Ya. Dijawab, merah.
Lalu ditanya, apakah anak dari unta tersebut ada yang warnanya asyhab? Asyhab itu antara putih dengan hitam. Semu-semu abu-abu kayak begitu. Dijawab, iya ada warna yang seperti itu. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang abu-abu. Itu dari mana warna itu? Padahal ayahnya merah, ibunya merah, kok anaknya ada yang warna kulit lain? Maka dijawab, la'allahu nuz'atu araq. Barangkali itu karena ada bagian urat tubuh atau syaraf tubuh unta itu yang tercabut atau yang berubah sehingga mempengaruhi warna. Maka dijawab, demikian pula anakmu. Tidak selalu orang tuanya dua-duanya putih lalu anaknya pasti putih, tidak kan? Ada enggak ibunya cantik, ayahnya ganteng, anaknya goreng patut? Ada. Atau ada enggak ayahnya jelek, ibunya jelek, anaknya cantik atau ganteng? Ada. Ada enggak ibunya pesek, ayahnya pesek, anaknya mancung? Ada, ya. Dan dalam ilmu genetika itu sangat mungkin terjadi, ya. Dan itu memberikan penjelasan karena ada sebab. Maka tenanglah orang seperti itu dan meyakini itu adalah anaknya. Jadi Nabi SAW tidak to the point. Itu anakmu. Jangan kamu curigai istrimu. Tidak to the point begitu. Tapi diberikan pertanyaan yang mengungkap sebab dari hal tersebut. Ya. Inilah yang menjadi alasan kenapa syariat ini begitu istimewa, begitu tinggi. Karena setiap hukum ada ilat, ada sebab dan ditetapkannya sebab, dijelaskannya sebab, memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa kepada kita yang harus mematuhi hukum tersebut. Selesai bab ini kita bahas, nanti insya Allah Jumat yang akan datang akan masuk kepada bab yang lain yang masih berkaitan dengan masalah tauhid. Sore ini cukup sampai di sini saja dahulu dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Kepada Akhi Fawas di studio Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Silakan Fawas di Cilengsi. Baik Ustaz, terima kasih jazakumullahu khairan atas bahasan materi yang telah disampaikan. Khotul Islam pendengar dan pemirsa, kita masuk ke sesi interaktif. Silakan Anda yang akan bertanya 0218236543 untuk telepon atau pesan singkat di 0819896543. Tapi kami berikan kesempatan yang pertama dari penelpon untuk di kesempatan berikut. Nah, silakan. Iya. Masih belum tersambung sepertinya. Kita angkat Ustaz pertanyaan dari Bapak Abdullah di Bandung yang bertanya melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah yang dimaksud dengan doa yang merendahkan Allah Subhanahu saya ulang, bagaimanakah dengan doa yang bermaksud merendah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak jelas jadinya, seperti lafaz doa, ya Allah saya tidak pantas masuk surga tetapi tidak kuat bila masuk ke dalam api neraka. Apakah diperbolehkan demikian, Ustaz? Iya, barakallahu fiik. Kepada penanya yang tadi, barakallahu fiik, bolehkah berdoa dengan lafaz ya Allah aku tidak pantas untuk memasuki surgamu, tapi aku pun tidak akan tahan untuk memasuki nerakamu. Itu dikenal sampai banyak dinyanyikan di masjid-masjid. Lastu lil firdausi ahlan wala aqwa alan naril jahim. Aku tidaklah pantas untuk menjadi penghuni surga firdausmu, tapi aku pun tidak
kuat, tidak akan mampu untuk memasuki neraka jahimmu. Cuma sayangnya yang melafadzkan doa ini seringkali tidak memperhatikan aspek lafadz. Disebut harusnya wala aqwa, la-nya panjang. Wala aqwa ala naril jahim. Kalau la-nya panjang, aku tidak kuat. Tapi banyak yang memakai alif lam walal aqwa atau wala aqwa, la-nya pendek wala aqwa. Kalau la-nya pendek berarti la di sana la taukid yang artinya pasti. Wala aqwa ala naril jahim, dan aku pasti kuat untuk masuk neraka jahim. Pas banget ya Allah, aku tidak layak untuk menjadi penghuni surga Firdaus dan aku kuat, benar-benar kuat untuk masuk neraka jahim. Bahaya ya. La-nya harus apa? Harus panjang. Wala aqwa ala naril jahim. Aku tidak kuat, tidak sanggup untuk memasuki neraka jahanam atau neraka jahim. Bolehkah berdoa seperti itu? Pertama, ini bukan lafadz hadis. Bukan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tidak boleh diyakini bahwa ini doa yang ma'thur, yang ada asarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi boleh enggak? Ya, ini bentuk kerendahan hati. Ya Allah, aku tidaklah pantas untuk menjadi penghuni surga Firdaus karena amal-amalku yang sedikit, hatiku yang kotor gitu, dosaku yang bertumpuk-tumpuk. Tapi untuk masuk neraka juga aku tidak sanggup. Akhirnya apa yang terjadi atau permintaan akhir? Ampuni dosaku agar aku tidak masuk nerakamu dan limpahkan rahmat karuniamu agar aku bisa memasuki surgamu. Kalau itu boleh, tidak apa-apa. Karena apa? Karena tidak mengandung unsur yang terlarang. Baik dari segi susunan kata-kata, susunan kalimat, ataupun dari segi isi doanya. Dengan syarat wajib diyakini ini bukan doa yang berasal dari Nabi SAW. Boleh nggak kita berdoa dengan doa yang bukan berasal dari Nabi SAW? Boleh dengan beberapa syarat. Pertama, isinya benar. Tidak ada unsur penyimpangan. Baik isi ataupun susunan kalimat. Yang keduanya, doa itu diungkapkan dalam momen yang mutlak. Makna mutlak tidak terikat dengan amalan tertentu, dengan waktu tertentu. Boleh kapan saja, di mana saja, tidak dikaitkan dengan momen atau amalan atau waktu tertentu. Boleh. Ya Allah, betapa banyak dosaku sehingga aku tidak layak menghuni surgamu. Tapi aku pun tidak akan sanggup untuk memasuki nerakamu. Maka ampuni aku agar terhindar dari nerakamu. Limpahkan rahmat karuniamu agar aku layak memasuki surgamu. Maka kalau seperti itu insya Allah dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf fawas pemirsa dan para pendengar, di sini sebentar lagi masuk maghrib, kita butuh persiapan takjil, wudhu dan peralatan. Cukup sampai di sini saja, hanya satu pertanyaan di sore hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.